Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah Mas Rizky ya tadi ya. Mas Rizky bisa ditampilkan lagi Mas Rizky kalau ini yang tadi barangkali ada pertanyaan dari yang lain terkait dengan tahapan yang tadi kita sudah lakukan ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya nanti masuk ke software yang kedua terakhir ya. Jadi ini satu software lagi, nanti minggu depan ada MapMaker, berarti kita sudah selesai. Barangkali ada yang bertanya terkait dengan output yang tadi kita sudah lakukan. Saya izin bertanya. Ya, Bu Mira, silakan ya.
Tadi saya izin mengkonfirmasi juga, Prof. Takutnya Ya, terlewat. ya. Yang di SNP ketiga itu kan ada yang berkode L dan berkode R ya, Prof. Nah, untuk yang berkode L ini sendiri berarti kita mencari perubahan di perubahan posisi keempat itu langsung aja ya, Prof. Dibandingkan dengan sequence aslinya, tidak usah membuat reverse complement dulu begitu, Prof. Yang kodenya left atau L itu betul. Jadi sequence yang kita jadikan referensi adalah SNP sequence yang memang kita buat untuk yang kita upload ke web snapper kemarin. Jadi tidak perlu membuat reverse complement dulu ya. Kalau dia kodenya L. Ya. Tapi yang kalau kodenya R seperti rambutan misalnya R rambutan gitu ya, itu mesti dibuat reverse complement-nya sebagai referensi untuk menentukan perubahan itu di nucleotide yang keberapa gitu. Betul seperti yang tadi disampaikan Bu Mira ya. Baik, Prof. Izin bertanya lagi, Prof. Berarti Ya, kan silakan. kalau untuk SNP ketiga ini ada dua ya, Prof. Kode L dan kode R. Pertimbangan kita misal memilih. Dan sebentar saya ingatkan, saya cek, saya validasi dulu. Tadi SNP 1 itu posisinya ada di sebelah kiri dari sequence ya. Sehingga pasti hasil primernya itu hanya kode L saja. SNP nomor 3 itu adalah ada di sebelah kanan dari sequence. Berarti satu-satunya primer yang didesain oleh web snapper itu adalah yang kodenya R semua. Ya, kalau yang nomor 3. Nah, SNP nomor 2 itu ada di tengah dari sequence tadi. Karena ada belum di tengah. Di-record, Pak. Maaf, Pak Dar. Oh, iya, maaf ya. Iya, Pak. Oke, pertanyaan Bu Mira tadi itu ada primer yang diberi kode L left ya, ada primer yang di kode R right gitu ya. Artinya primernya itu ada di sebelah kanan SNP atau di sebelah kiri SNP. Nah, apakah web snapper itu akan membuat primer dengan kode L atau kode R itu tergantung dari posisi SNP-nya. Kalau posisi SNP-nya itu ada di bagian kiri dari sequence yang kita gunakan untuk mendesain SNAP primer, berarti sebagian sequence itu ada di kanannya SNP, sebagian kecil ada di kiri SNP. Maka biasanya itu web snapper akan membuat primer dengan kode L ya, kode L bukan ya kode left ya, berarti primer forwardnya itu ada di sisi kiri dari SNP sehingga kodenya L ya, left gitu kan. Tapi kalau SNP-nya itu ada di posisi kanan dari sequence ya, ada di sebelah kanan, jadi porsi sequence yang kiri SNP itu lebih banyak daripada porsi yang sequence di sebelah kanan dari SNP. Misalnya di kanan itu hanya 100 basa, di sebelah kiri ada 1000 misalnya ya. Nah, itu berarti primernya akan dibuat ada di sebelah kanan dari SNP. Sehingga kodenya itu nanti R gitu ya, di depan primernya itu ada kode R, baru kemudian reference atau alternate. Nah, itu begitu ya. Nah, kalau posisi SNP-nya itu kebetulan di tengah-tengah dari fragmen sequence yang kita gunakan untuk membuat SNP, berarti kan di sebelah kirinya ada 500 base pair, di sebelah kanan ada 500 base pair, sehingga ketika SNP itu di tengah, maka web snapper bisa membuat primer dari kiri maupun dari kanan. Jadi primer forwardnya itu bisa
ada yang kodenya L, ada yang kodenya R. Ya, nanti kalau Anda lihat lagi hasil desain SNAP marker menggunakan web snapper yang menggunakan SNP nomor 2, itu kebetulan memang saya berikan contoh SNP nomor 2 itu posisinya di tengah-tengah dari fragmen yang kita gunakan. Maka hasil desain SNAP primernya itu ada kodenya L dan ada kodenya R, dua-duanya. Jadi begitu Bu Mira ya, kalau di kanan, kalau yang nomor 3 itu contoh yang posisi ada di kanan, berarti dia hanya kode R saja, tidak dua-duanya. Yang di tengah itu adalah yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ada di tengah, berarti dia bisa ada primer set yang kodenya R, ada primer set yang kodenya L. Mungkin saya ini kan itu dulu ya. Nah, pertanyaan Anda yang mana ini? Udah terjawab barusan, Prof. Tadi saya mau menanyakan pertimbangan memilih kode R dan kode L-nya begitu, Prof. Oke, Terima kasih banyak, Prof. Itu karena kebetulan posisi dari SNP-nya aja. Oh iya, Prof. Kalau posisi SNP-nya itu pas di tengah-tengah dan bisa didesain ke kanan dan ke kiri, maka web snapper memberikan kesempatan Anda untuk mendesain primer ke kanan atau mendesain primer ke kiri. Sudah dibuatkan lengkap, tinggal Anda memilih saja. Nah, pertanyaan lanjutan sebetulnya begini, bagaimana kalau yang primer reference itu yang mutasi keempatnya itu ke kanan misalnya ya, mutasi keempatnya ke kanan, sedangkan mutasi keempat untuk yang alternate itu ke kiri misalnya. Jadi dalam kasus tertentu itu Anda bisa saja primer yang cocok yang dipilih untuk referensi itu adalah primer yang ke kanan pakai kode L. Tapi untuk primer yang alternate-nya itu kodenya right ya. Jadi berarti primernya ke kiri. Yang lainnya tidak cocok gitu kan. Nah, berarti kalau terjadi konsekuensi seperti itu, kalau terjadi kasus seperti itu, maka konsekuensinya Anda harus membuat 2 macam reverse primer. Anda harus membuat 2 macam reverse primer, yaitu reverse primer untuk primer yang kodenya L, left, dan reverse primer untuk yang kodenya right, R atau right. Karena primer yang kodenya L dengan primer yang kodenya R itu tidak bisa menggunakan satu reverse primer yang sama. Ya, jadi saya ulangi, primer dengan kode L dan primer dengan kode R itu tidak bisa menggunakan primer reverse yang sama, tidak bisa. Karena posisi molekulnya itu jauh tempatnya, berbeda. Nah, sehingga kalau primer terbaik itu yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, maka konsekuensinya Anda harus mendesain 4 macam primer. Ya, harus memilih 4 macam primer, yaitu primer reference itu yang kodenya left dan ditambah reverse yang kodenya left. Kemudian primer alternate yang kodenya right, R, dengan primer reverse yang kodenya R juga. Berarti untuk satu locus Anda mendesain 4 primer, karena untuk primer yang satu arah, reference atau alternate-nya tidak memenuhi syarat misalnya. Ya. Nah, jadi pilihannya tergantung pada Anda. Anda mau memanfaatkan itu berarti mendesain 4 primer, atau Anda ulangi lagi, melakukan analisis web snapper lagi sehingga menemukan primer yang reference dan alternate-nya itu satu arah gitu. Kanan ya kanan semua, kalau kiri ya kiri semua gitu. Sehingga kalau kanan-kanan semua atau kiri-kiri semua, kita cukup memakai satu primer reverse saja. Jadi cukup memakai satu primer reverse. Ya, tapi kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, berarti harus memakai 2 primer reverse.
Nah, tentu itu menurut saya ya merugikan kita sendiri karena apa? Karena membuat kita menambah paling tidak 24 nukleotide kali 5.500 kan. Makanya lebih baik menggunakan primer yang searah. Nah, kalau perlu kita reanalisis lagi saja. Kita reanalisis dengan posisi panjang amplified produknya itu beda, mungkin akan ketemu dengan primer yang kita inginkan itu. Nah, kalau pertimbangannya mengapa saya sarankan reanalisis lagi, kalau reanalisis saja ya untuk mencari primer yang lebih pas satu arah maksud saya, itu kan kita tidak nambah biaya. Artinya biarpun kita reanalisis 10 kali juga nggak akan nambah biaya kan. Paling nambah biayanya ya nambah biaya internet saja kalau Anda mesti mengakses ke web sniper website ya mungkin berapa lama sehingga pulsa Anda kurang sekian persen gitu kan. Tapi kan masih relatif murah daripada Anda menggunakan yang ada itu berarti harus mendesain 4 primer. Nah, itu kan jauh lebih mahal daripada membeli pulsa untuk mengakses web sniper dan melakukan analisis yang baru. Ya. Jadi saran saya lebih baik menggunakan primer, alternate dan reference yang searah supaya bisa menggunakan satu primer reverse yang sama. Ya, tidak usah menggunakan 2 primer reverse yang berbeda. Mungkin begitu ya, Mbak Mira. Ada lagi yang lain? Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Oke, kalau tidak ada, tadi barusan saya kirimkan satu file yang akan kita gunakan untuk analisis Mega X ya, Mega 10 ya. Nah, mungkin bagi Anda yang sudah mengunduh software Mega, bisa mengunduh file tadi untuk kita lakukan sama-sama. Bagi yang belum menginstall Mega 10, ya barangkali bisa mengunduh dulu ya softwarenya. Untuk mengunduh nanti bisa melakukan Google Search dengan kata kunci Mega, MEGA, ya, kemudian space X gitu ya, angka 10 Romawi. Ya. Nah, itu kalau Anda klik enter nanti itu dia akan diarahkan ke website dari Mega X Software maksud saya gitu, atau Mega X Genetic Analysis Software gitu. Nah, itu nanti akan diarahkan ke lokasi dari website-nya Mega. Nanti Anda bisa unduh, softwarenya gratis, tidak membayar, jadi kita bisa memakai itu. Hanya nanti kalau publikasi kita mesti menyetir nama penulis dari software itu. Oke, baik, kita langsung saja ini demonstrasikan software yang namanya Mega. Ini akan saya tunjukkan dulu softwarenya seperti apa. Jadi ini adalah tampilan dari software Mega.